Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Vicky Ridho. Kali ini saya mau membahas soal sepak bola dan Piala AFF. Oke teman-teman, jadi drawing Piala AFF ini atau Mitsubishi Electric Cup 2024 itu sudah dilakukan ya. Drawingnya sudah dilakukan dan Indonesia satu pool dengan Myanmar, Vietnam, Laos ya, ada 3 negara. Dan artinya Indonesia akan bertemu secara beruntun 4 kali dengan Vietnam. Apakah Indonesia akan lolos ke babak berikutnya? Saya pikir Indonesia punya kans atau peluang untuk bermain di babak berikutnya. Dan kalau kita melihat materi pemain yang ada sekarang, saya rasa ya kita punya harapan lah untuk bermain dan bila perlu juara. Tetapi ada yang unik di sini teman-teman. Karena kalau kita melihat ada beberapa pengamat sepak bola, mereka mau supaya Indonesia ini menjadi juara Piala AFF. Nah, bagaimana kalau kita challenge mereka supaya mereka menjadi pelatih di Piala AFF ini? Karena kalau kita mengacu pada statement Pak Erick Thohir bahwa Piala AFF ini sebagai ajang trial saja untuk para pemain muda begitu. Oke, itu sangat-sangat bagus sekali begitu. Bahwa ketika mereka bermain di Piala AFF, mereka punya mental bertanding. Nah, ketika bermain di level yang lebih tinggi lagi, mental mereka sudah kuat. Nah, bagaimana kalau pelatih yang katanya itu hebat, itu memimpin atau melatih timnas Indonesia di Piala AFF? Bagaimana? Apakah mereka setuju atau tidak, atau Federasi Sepak Bola Indonesia ini mengiyakan gitu. Nah, kalau seandainya mereka PSSI ini mengiyakan dan kemudian mengistirahatkan sejenak Coach Sintayong dan memakai pelatih lokal untuk memimpin timnas Indonesia berlaga di Piala AFF, kemudian mereka menang dan juga menjadi juara, kita boleh bilang Sintayong out dan pelatih lokal in, ya siapapun dia gitu. Tetapi kalau kemudian dikasih kesempatan nih sama Federasi Sepak Bola Indonesia, tetapi kemudian mereka tidak bisa menjuarai sepak bola Indonesia, maka menurut saya mereka tidak pantas untuk membanding-bandingkan prestasi mereka dengan Coach Sintayong. Karena kalau kita melihat dari statement-statement di media beberapa hari yang lalu, ada yang bilang bahwa ya Coach Fahri ya, salah satu coach Indonesia, pelatih lokal itu lebih baik dari Coach Sintayong. Dan menurut saya statement-statement seperti itu agak sedikit menggelitik ya para pecinta sepak bola. Karena kalau kita mau membandingkan antara satu pelatih lokal dengan pelatih dunia, kelas dunia seperti Coach Sintayong ya agak lucu juga begitu. Kelasnya jauh sekali begitu. Nah, Coach Sintayong ini pernah melatih timnas Korea Selatan itu di ajang Piala Dunia. Toh Coach Fahri hanya melatih timnas U17 Indonesia itu pun di Piala AFF ya. Oke lah, kita hargai bahwa Indonesia juara gitu. Tetapi kemudian kalau kita membandingkan ya prestasi head to head antara Coach Sintayong dan juga Coach Fahri ketika menangani timnas Indonesia, saya pikir lebih unggul Coach STY begitu. Kenapa saya bilang Coach STY itu lebih tinggi? Karena kalau kita melihat Coach STY ini bawa peringkat Indonesia itu dari 174 naik ke 134, artinya ada langgar jauh sekali peringkatnya begitu. Dan juga datangnya Coach STY ke Indonesia ini ya sesuai target yang diberikan oleh PSSI, Federasi Sepak Bola kita Indonesia. Pak Erick Thohir bilang Piala Asia Senior itu harus masuk ke 8 besar gitu atau 16 besar. Tembus kita 16 besar. Kemudian Piala Asia U23 harus masuk 8 besar. Masuk 8 besar kita. Tapi Indonesia lewat bos sampai semifinal dan mengangkat peringkat FIFA Indonesia. Menurut saya itu salah satu prestasi yang mungkin tidak diperhatikan oleh pengamat-pengamat sepak bola yang anti Sintayong dan juga pelatih yang anti Sintayong. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa ada kok pelatih-pelatih lokal, pemain-pemain lokal yang sangat mendukung Coach Sintayong. Sangat mendukung Coach Sintayong. Contohnya Coach Indra Safri. Coach Indra Safri bilang Coach Sintayong itu ya sangat luar biasa sekali. Progres timnas Indonesia di bawah Coach Sintayong itu ya besar sekali. Bagus sekali begitu. Ditambah lagi ada yang bilang bahwa fondasi timnas Indonesia ini di bawah Coach Sintayong itu mulai dibangun dengan sangat bagus sekali karena dia melatih dari U17, U20, U23 sampai senior. Nah, kalau U17 itu bermain mentalnya sudah kuat, kemudian kita punya prospek, kita punya peluang bahwa anak-anak yang bermain di U17 ini bisa direkomendasikan lagi untuk bermain di timnas senior gitu karena mereka sudah punya mental gitu. Nah, ini yang mungkin tidak diperhatikan atau tidak dilihat oleh pengamat-pengamat sepak bola atau pelatih-pelatih lokal yang katanya jago-jago itu. Mereka tidak melihat itu. Nah, kalau kita melihat perbandingan piala, misalkan kalau kita melihat perbandingan piala ya memang Coach Sintayong ini belum memberikan satu pun piala untuk timnas Indonesia, baik itu Piala AFF maupun Piala Asia belum. Oke lah, kita harus objektif bahwa Coach Sintayong belum memberikan piala untuk Indonesia. Tetapi kita jangan terlalu berpatokan kepada piala. Karena kalau kita melihat materi pemain, ini baru fondasi yang dibangun bos. Fondasi baru dibangun, kemudian baru mau dipasang tiangnya.
atapnya belum, kemudian kita mengharapkan piala, itu menurut saya agak berat juga gitu. Tapi kemudian kalau Coach Sintayong itu memenangkan satu pertandingan, apakah kita mau bilang itu bukan satu prestasi? Ketika dia memenangkan satu pertandingan, mengalahkan negara-negara kuat, bahkan mengalahkan negaranya sendiri, apakah kita bilang itu bukan prestasi? Menurut saya prestasi itu satu prestasi. Karena Jepang pun kalah dari Korea Selatan gitu. Kemudian kita mengalahkan Korea Selatan. Korea Selatan gagal ke Olimpiade Paris. Itu berkat siapa? Coach Sintayong, bukan pelatih lokal. Lalu kemudian ada juga yang meremehkan, bukan meremehkan ya, tetapi mereka ini selalu mempertanyakan soal naturalisasi pemain. Menurut saya naturalisasi pemain zaman dulu dengan PSSI zaman sekarang itu beda. Karena kalau zaman dulu itu pemain asing yang bermain di Liga Indonesia, kemudian dia berkeluarga di sini, punya anak istri di Indonesia, dia ketika dia mau membela Indonesia dinaturalisasi dan silakan main gitu. Tapi sekarang ada aturan gitu, mereka boleh bermain untuk Indonesia asalkan mereka punya darah atau garis keturunan darah Indonesia, baik itu melalui kakeknya, buyutnya, atau bapaknya atau ibunya. Mereka boleh bermain Indonesia dan batas usianya itu pun ya tidak sembarangan kayak dulu gitu. Nah, kalau tidak salah menurut Pak Hamdan Hamida itu mulai dari 18 tahun sampai 30 tahun. Artinya Pak Erick Thohir dan Federasi Sepak Bola Indonesia dan juga Coach Sintayong melihat program diaspora ini bukan sebagai ajang coba-coba atau spekulasi, tetapi melihat ini sebagai salah satu program jangka panjang untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Dan menurut saya ketika ini dilakukan sebagai program jangka panjang, itu salah satu hal yang luar biasa yang belum pernah dilakukan oleh ketua-ketua umum PSSI sebelumnya. Karena kalau kita lihat PSSI zaman dulu, sorry to say, bobrok sekali begitu. Tidak sama kayak sekarang begitu. Mungkin ada kelebihannya, tetapi lebih banyak kekurangannya. Setiap ketua PSSI itu saya pikir punya kelemahan dan punya kelebihan. Tetapi kalau di bawah di bawah Pak Erick Thohir ini, saya pikir prospek PSSI dan juga Coach Sintayong timnas Indonesia ini ada begitu. Kita punya harapan untuk bermain di level-level tertinggi begitu. Kalau kita melihat dari program yang ada sekarang, dimana ketika mereka mendatangkan pemain-pemain diaspora atau pemain keturunan itu, saya pikir mereka ini bukan kualitas yang main-main gitu. Seperti Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Jay Itzes, kemudian ada Nathan Joaon, kemudian Ivar Jenner, Rafael Struijk, ya, dan ada beberapa nama lagi yang akan segera membela timnas Indonesia. Saya pikir mereka ini datang ke Indonesia ya, mereka bermain untuk timnas Indonesia, mereka punya talenta yang luar biasa. Mereka itu kualitasnya agak sedikit di atas dari pemain-pemain Indonesia. Bukan berarti pemain Indonesia tidak punya level yang sama dengan mereka, tapi kalau kita berbicara kualitas liga, mereka mungkin lebih di atas ya. Walaupun ada beberapa pemain timnas yang lokal itu mereka main di luar juga gitu. Tapi perlu kita apresiasi apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong, apa yang dilakukan oleh Erick Thohir dengan Federasi Sepak Bola Indonesia. Mereka mendatangkan pemain-pemain yang sangat berkualitas sekali begitu. Dan tentunya kalau kita berbicara lagi soal Piala AFF, saya pikir kita istirahatkan dulu pemain-pemain naturalisasi. Mungkin kita pasang pemain naturalisasi yang belum bermain untuk Indonesia seperti Calvin Verdong, kemudian James Rennes kalau tidak salah, dan Martin Paes. Bolehlah kita pasang mereka di sana kalau belum diturunkan di Piala kualifikasi Piala Dunia dan juga nanti lawan Tanzania. Kalau belum diturunkan, mereka bolehlah bermain di Piala AFF dengan ketentuan pelatihnya itu pelatih lokal. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.